Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu la hawla wa la quwwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina bil qawmi wa anta khairul fatihin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad alladzi tanhalu bihi al-qulub wa tafarraju bihi al-kurab wa tud'a bihi al-hawaij wa tunalu bil raghaib husnul khawatim wa yastasqil ghamamu bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafsin bi 'adadi kulli ma'lum lah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad alladzi tanhalu bihi al-qulub wa tafarraju bihi al-kurab wa tud'a bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-raghaib husnul khawatim wa yastasqil ghamamu bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafsin bi 'adadi kulli ma'lum lah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad alladzi tanhalu bihi al-qulub wa tafarraju bihi al-kurab wa tud'a bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-raghaib husnul khawatim wa yastasqil ghamamu bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafsin bi 'adadi kulli ma'lum. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita lanjutkan materi kajian kuliah subuh di pagi hari yang berbahagia ini, di mana pertemuan yang lalu telah dipaparkan, telah dijelaskan tentang manusia digiring di hari kiamat dan bermacam-macam terbagi manusia akan masuk ke pintu-pintu neraka, dari pintu pertama, pintu kedua sampai pintu ketujuh. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memohon kepada malaikat Jibril agar diberitahukan siapa penghuni neraka, yang penghuni pintu neraka yang ketujuh. Nabi Muhammad bersabda, berkata pada malaikat Jibril, wahai Jibril, coba beritahukan kepadaku siapa orang yang mendiami pintu neraka yang ketujuh. Maka Jibril menjawab, faqala fihi. Jibril menjawab bahwa di dalam orang yang mendiami pintu yang ketujuh adalah ahlul kabair min ummatika. Mereka adalah orang-orang yang banyak melakukan dosa-dosa besar dari umatmu ya Nabi. Masya Allah. Di pintu yang ketujuh ini, mereka adalah orang-orang yang banyak mengerjakan dosa-dosa besar dari umatmu. Siapa mereka? Alladzina matu wa lam yaitu umat Nabi yang melakukan dosa besar, mereka mati sebelum tobat. Makanya ini anjuran kepada kita agar tiap hari bertobat. Kan kita juga tidak tahu, walaupun kita nggak melakukan dosa besar, tapi ada dosa-dosa kecil yang kita pernah lakukan. Setiap hari pun dosa itu tidak selalu maksiat yang zahir kelihatan, mabuk, berzina atau apa. Mata itu bisa berbuat dosa, telinga bisa berbuat dosa, hidung bisa berbuat dosa, mulut apalagi berbuat dosa, bahkan hati juga bisa maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dianjurkan oleh agama, dianjurkan kita oleh syariat untuk senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.
dengan melakukan salat umat. Ini Nabi Muhammad diberitahu oleh malaikat Jibril, orang yang masuk ke dalam pintu neraka yang ketujuh adalah ahlul kabair, yaitu orang-orang yang banyak melakukan dosa besar dan umat Nabi Muhammad SAW yang alladzina matu wa lam yatub, yang mereka mati sebelum bertobat. Mudah-mudahan kita mati sebelum mati ini kita sempat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendengar ucapan ini, mendengar ucapan yang dikatakan oleh Jibril, fa kharra Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi langsung ngejungkal Nabi. Masya Allah, saking takutnya Nabi kepada umat Nabi Muhammad. Umat Nabi dikhawatirkan umat Nabi Muhammad masuk ke dalam api neraka selama-lamanya. Tapi Nabi fakharra Nabi sallallahu alaihi wasallam maghsyian alaihi, Nabi pingsan. Sampai pingsan mendengar ucapan malaikat Jibril tersebut. Bayangkan seorang nabi yang begitu mementingkan kepada umatnya. Gitu. Kemudian setelah Nabi pingsan, maka dipapahlah Nabi Muhammad SAW. Dipegang itu Nabi oleh malaikat Jibril, di paha malaikat Jibril. Kemudian itu Nabi Muhammad SAW ketika dipegang seperti layaknya seorang bayi dipegang oleh malaikat, sehingga Nabi Muhammad SAW sembuh, segera kembali dengan dipegang oleh malaikat. Itu waras sembuh. Ketika Nabi Muhammad SAW sadar dari pingsannya, Nabi pun berkata lagi, ya Jibril, azamat musibati, wahai Jibril, besar sekali musibah. Sampai dikatakan umatnya yang berdosa, Nabi yang merasakan keberatan mendapatkan musibah. Betapa cintanya Nabi Muhammad, seorang Nabi kepada umatnya yang akan celaka masuk neraka, Nabi yang merasa dirinya mendapatkan musibah. Azamat musibati, besar sekali musibahku. Washtadda hajari, dan aku sangat prihatin. Aw yadkhulu ahadun bil wada', atau seandainya ada satu umatku yang masuk ke dalam api neraka. Nabi sampai begitu. Apa kata Jibril? Na'am ya Rasul, ahlul kabair min umatik, umatmu yang melakukan dosa besar akan masuk ke dalam api neraka. Mendengar ucapan yang kedua kali, Jibril berkata seperti itu, sambah baca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi tambah nangis lagi. Tambah nangis. Melihat rintihan Nabi yang menangis terseduh-seduh, maka Jibril menangis. Karena Nabi Muhammad SAW adalah sahabat terdekat, orang yang paling dikasihi Allah. Nabi menangis, Jibril pun ikut nangis. Wa dakhala Rasulullah SAW. Gak kuat Nabi Muhammad SAW menangis, merintih, memikirkan umatnya yang masuk ke dalam api neraka. Nabi masuk ke dalam rumahnya. Ketika Nabi masuk ke dalam rumahnya, Nabi menyelimuti dirinya. Nabi mengurung diri dari manusia, agar manusia tidak mendekati kepada Nabi Muhammad SAW. Fakana la yahudi illa Allah. Gak pernah Nabi keluar dari rumahnya kecuali untuk melakukan sholat berjamaah. Kalau kita mengambek di rumah sama istri kita, menutup pintu, dikunci kamar, gak pernah keluar, istri gak pernah keluar, sholat. Nabi marah tentang dirinya sendiri, pada diri sendiri, takut keluarnya terjerumus dalam dosa. Nabi langsung mengurungkan diri di dalam kamar yang gak pernah keluar kecuali ada urusan berjamaah. Ya Allah. Wa yusalli wa yadkhulu. Nabi sholat dan masuk Nabi ke rumahnya. Wala yakallam wala yukallam ahadan. Gitu. Wala yakallam ahadan, dan tidaklah berbicara kepada seorang pun. Wa ya'khudhu bis sholati, dan dia selalu di dalam kamarnya sholat. Wa ya'khudhu bis sholati, melakukan sholat di dalam kamar. Wa yabki, Nabi menangis
wa yatadarru Allah, kepada Allah, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, merendah bertawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Falamma kana yaumul tsalis, terjadilah hal ini, musibah ini sampai hari yang ketiga. Sampai hari yang ketiga, maka sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Abu Bakar Siddiq Rasulullah, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, mendengar hal itu datang ke rumah Rasulullah SAW, dan dia diam di hadapan pintu rumah Rasulullah SAW dan berkata, Assalamualaikum ya ahla baitur rahmat, hal ila Rasulillah min sabil. Keselamatan atas kamu, wahai ahli baitur rahmat, ahli rumah kasih sayang. Adakah menuju Rasulullah SAW jalan untuk masuk? Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah di dalam rumah. Di dalam Rasulullah menutup abakan bercanda itu. Falam yujibu, pertanyaan Abu Bakar Siddiq di depan rumah Rasulullah tidak dijawab. Falam yujibu ahadu fatan. Dalam arti kata, kalau salamnya itu diucapkan dengan hati, ya ada malaikat yang menjawab Rasulullah, menjawab pertanyaan Abu Bakar Siddiq. Setelah Abu Bakar Siddiq tidak dijawab, tidak terdengar jawabannya dari Rasulullah, fatanha bakian, Abu Bakar pun menangis, menyingkir dia dari rumah Rasulullah. Musibah apa yang terjadi kepada Rasulullah SAW? Abu Bakar menyingkir. Kemudian datang Umar radhiyallahu anhu, begitu juga kejadian sampai ke pintu Rasulullah SAW, dan Umar mengatakan, Assalamualaikum ya ahli baitur rahmah, hal ila Rasulillah SAW min sabil. Wahai keselamatan atasmu, wahai ahli rumah kasih sayang, adakah menuju Rasulullah SAW jalan? Kalau dijibu, pertanyaan Umar seperti itu tidak dijawab. Kemudian fatanha, Umar pun menghindar dari rumah tersebut. Wahai Umar pun menangis. Dan kemudian Pak Salman, ada sahabat yang bernama Salman Al-Farisi. Demikian juga Salman datang ke rumah Rasulullah SAW, berdiam diri di pintu rumah Rasulullah SAW dan mengucapkan, Assalamualaikum ya ahla baitur rahmat, hal ila maulaya Rasulullah SAW min sabil. Keselamatan atas kami, wahai penghuni rumah kasih sayang, adakah menuju tuanku Rasulullah SAW jalan? Falam yujibu ahadu, tidak ada seorang pun yang menjawab pertanyaan Salman Al-Farisi. Fa'akbar, maka menghadaplah Salman, dia menangis sampai sekali dua kali menangis. Salman sudah tidak kuat, Salman menangis mendengar musibahnya, sehingga dia mendatangi rumah putri Rasulullah SAW, hatta ata baita Fatimah, sehingga Salman mendatangi rumah putri kesayangan Rasulullah SAW, Fatimah, dan dan terdiam di pintu rumah Rasulullah SAW. Fatimah pun mengucapkan salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum ya ibnata Rasul. Kata Salman gini, Salman berkata di rumah Fatimah, mendatangi ke rumah Fatimah agar Fatimah bisa menuju ke Rasulullah SAW, musibah apa yang terjadi kepada Rasulullah SAW. Maka ketika Salman di depan pintu rumah Siti Fatimah, Salman mengucapkan, Assalamualaikum ya ibnata Rasulullah, keselamatan atas putri kesayangan Rasulullah SAW. Pada saat itu Sayyidina Ali tidak ada di dalam rumah. Wa kana Ali radhiyallahu anhu ghaiban. Faqala, Salman berkata kepada putri Rasul, ya ibnata Rasulullah, wahai putri Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yang disebut dia mengundurkan diri dari manusia. Tidak pernah dia keluar rumah kecuali dia untuk melakukan sholat berjamaah. Fala yakallam ahad, enggak ada orang yang bisa berbicara kepada dia. Wala ya'danu li ahadin min ad-duhla, dia tidak mengizinkan kepada seseorang untuk masuk ke rumah beliau. Maka Siti Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengelilingi rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bi abaina, Fatimah mengambil baju apa namanya itu, memakai baju yang besar, selimut baju besar yang tebal gitu, dari koton, dari katun. Bi abati kuhwaniyah, yaitu pakai pakaian jubah yang dari koton tebal dipakai. Maksudnya pengen masuk ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan di Arafah cuacanya kadang-kadang dingin, ya, musim dingin. Maka Fatimah memakai pakaian untuk masuk ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menghadaplah Fatimah ke pintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Siti Fatimah pun mengucapkan salam dan berkata, "Ya Rasulullah, ana Fatimah wa Rasulullah sadulun yaki." Ya Rasul, aku adalah putrimu Fatimah. Ketika itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sujud menangis mendengar ucapan Fatimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun, mengangkat kepalanya. Apa kata Rasul? Putri kesalahan kan katakan ya. Apa katanya? Ma balu qurrata ayunin. Ma balu qurrata ayunin. Ada apa penyenang hatiku? Pujian Nabi kepada putri kesayangnya Fatimah, keturunan Rasul, maka jadi keturunan Rasul. Ma balu qurrata ayunin. Ada apa penyenang hatiku? Kata Fatimah, hajabat anni, kau mengurung dariku. Iftahul lahal baba, coba bukakan Fatimah pintu. Bukakan Fatimah pintu. Faputiha lahal bab. Mendengar ucapan Fatimah, dibukakanlah pintu rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk Fatimah. Fatimah masuk ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ketika Fatimah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bakat bukaan syadidan. Fatimah melihat keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Fatimah pun menangis sejadi-jadinya. Lamma ra'aitu min halihi musbiran mutaghayyiran, ketika Fatimah melihat keadaan Rasulullah, tingkah Rasulullah, wajahnya pucat, berubah. Tadaba lahu wajahnya keriput, agak keriput, mengkerut wajah Rasulullah, tidak seperti biasa-biasanya. Dibukai wal hajar, disebabkan nangisnya Rasulullah dan keperhatiannya Rasulullah kepada umatnya sendiri, kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menangis di dalam kamar. Faqala, Fatimah berkata, ya Rasulullah, walladzi nazala alaika, ya Rasulullah, apa yang terjadi kepadamu ya Rasul? Faqala, Nabi berkata kepada Fatimah, ya Fatimah, ja'ali Jibril, telah datang Jibril kepada wasafali, dan kasih tahu tentang sifat-sifat abwaab jahannam, pintu-pintu neraka jahannam. Wa akhbarani inna fi a'la babiha, dan kasih tahu Jibril kepadaku, sesungguhnya orang yang masuk ke dalam neraka jahannam, setinggi-tingginya masuk pintu yang paling tinggi dalam neraka jahannam, ahlul kabair, yaitu mereka adalah orang-orang yang banyak berbuat dosa dari umatku, min ummati, dari umatku. Prihatin sekali Muhammad SAW. Saya kadang-kadang saya nangis kalau baca kitab ini, kisah Rasulullah begitu sayangnya Rasul kepada umatnya. Dia tidak takut, dia takut sekali umatnya terjerumus masuk ke dalam neraka jahannam. Ya Allah,
Fadzalika alladzi abqani. Itulah yang menyebabkan, kata Nabi, itulah yang menyebabkan aku menangis, aku takut, wa ahzanani, dan aku prihatin kepada umatku, jangan sampai ada umatku yang masuk ke dalam jurang neraka. Apa kata putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya Rasul, kaifa yadkhuluna, ya Rasul, bagaimana mereka bisa masuk ke dalam neraka Jahannam? Diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW. Qala bala tusawwifuhumul malaikat ila nar, kata Nabi, mereka akan digiring ke dalam neraka Jahannam. Mereka akan digiring oleh malaikat ke dalam neraka. Wala taswaduhum, wajah mereka tidak hitam. Wala tajraqu ayunuhum, mata bahkan tidak membelit. Wala yuftaru ala afihim, mulut mereka tidak terkunci. Wala yuqarrabuna ma'asyatan, bahkan mereka tidak bersama dengan setan di neraka. Masih bingung oleh para teka-teki ini. Wala yudau alaihim salsal wal agam, bahkan mereka di neraka tidak dibelenggu oleh belenggu yang amat menakutkan. Belenggu tidak dibelenggu, tidak dirantai. Fatimah kembali bertanya kepada Rasulullah SAW. Wa kaifa taquduhumul malaika? Ya Rasul, bagaimana mereka dituntun oleh malaikat? Bagaimana ya Rasul mereka dituntun oleh malaikat ke neraka? Nabi menjawab, Ammar rijalu wabillahi, laki-laki digiring nanti dengan jenggot. Masya Allah, semua nanti orang yang punya jenggot digiring pakai jenggot, ditarik dulu untuk laki-laki oleh malaikat Jibril. Masya Allah. Bahkan yang jenggotnya sedikit kayak saya bisa kebetok, jadi dibetok jenggotnya. Wa amman nisa bil wadatil zawaid wan nawasi, itu perempuan digiring dengan sebab rambutnya. Mungkin nih perempuan di dunia dia mengumbar rambutnya ketika di dunia, di luar laki-laki lain tanpa krimnya. Masya Allah, digiring, ditarik, dibetok. Laki-laki dengan jenggot, perempuan dengan rambutnya ditarik. Bahkan menjadi syibati min umat, berapa banyak daripada pemuda-pemuda, berapa banyak orang-orang yang sudah ubanan, orang yang sudah ubanan, min umat, dari umat yang sudah tua, digiring. Yang baru ada hati mereka dibekal, digenggam itu dari atas jenggotnya itu. Wa yuqadu ila nar, mereka dituntun menuju ke neraka. Wa huwa yunadi wasyabaha wal manggil-manggil ke penghuni neraka. Mana kepemudaanku? Mana? Aduh, kepemudaanku, babata wad'afa. Wakam min syabab, berapa banyak dari para pemuda qad qabadu ala lihiyati, mereka digenggam, ditarik jenggotnya itu. Yusaqu ilan nar, mereka digiring menuju ke neraka. Wa yunadi wasyabah, mereka juga mengeluh tentang sifat-sifatnya ketika di dunia, keadaannya, kecantikannya, ketampanan ketika di dunia. Aduh, kecantikan, kerupahan. Kam min imra'atin min ummati, berapa banyak umatku dari wanita. Qad qabadu ala nasiyati, mereka juga ditarik daripada bulunya, dari rambut bulunya. Mereka digiring ke neraka, dan juga dia juga mengadu tentang dirinya, kecelakaannya, tentang terbuka aib mereka ketika di padang mahsyar. Dia mengeluarkan terbuka aib-aib pada saat ini. Baru penyesalan tiba ketika di padang mahsyar. Hatta yantahi bihim ila malakat sami, sehingga mereka didatangkan ke satu menuju bertemu kepada malaikat.
Faida nazar ilaih, ketika malaikat melihat keadaan mereka, malaikat Malik berkata, qala lil malaik, berkata kepada malaikat yang lain. Ketika ditanya di bulu malaikat, dipertemukan kepada malaikat, malaikat Malik berkata, man haulai, siapa ini orang? Man haulai, siapa ini orang? Fama warada alayya minal asyi, maka tidak datang kepadaku minal asya'i, dari kecelakaan, ajabu asya'nan, yang lebih kaget keadaannya. Jadi kata malaikat, bingung, umat siapa ini disiksa tapi wajahnya enggak hitam, enggak dibelenggu, enggak dirangkul, cuma diseret doang, ditarik, jika kita lupa ditarik rambut. Man haula lam yaswad wujuhum wa lam tajrab a'yunuhum, bahkan mata mereka tidak mendelik, wa lam yuftan ada afwahum, bahkan mulut mereka tidak terkunci karena mereka sempat mengucapkan aduh penyesalan apa yang terjadi perbuatannya ketika di dunia, perbuatan mereka itu. Bahkan mereka tidak berbarengan disiksa dengan setan-setan, dan mereka tidak dibelung, tidak dirantai. Dari biasanya suka dirantai dari lehernya, dirantai. Maka malaikat berkata, hakada qadakum, yang demikian inilah gitu qadakum, mereka itu malaikat menuntun, yunaduna, itu umat Nabi menyebut nama Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad, wahai Muhammad. Falamma ra'au Malikan, maka ketika mereka melihat malaikat, ketika umat ini melihat malaikat, nasu isma Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mereka lupa kepada nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu umat yang sedang disiksa lupa kepada nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Min hebatih, dari kehebatannya para malaikat. Fayaqulu lahum, maka berkata malaikat kepada ahli kabair, kepada orang-orang yang berbuat dosa, man antum, siapa kalian? Kata malaikat, kata orang-orang yang berbuat dosa, ini umat-umat yang sedang digiring, berkata, nahnu mimman unzila alaina al-Qur'an, kami ketika di dunia adalah orang-orang yang diturunkan Al-Quran. Wa nahnu mimman yasumu rabbana, kami ketika di bulan Ramadan, ketika dia berpuasa di bulan Ramadan. Fayaqulu malakun, malaikat bertanya, malaikat berkata, ma'azal Al-Quran, tidaklah Al-Quran diturunkan illa ala umat Muhammad, kecuali Quran itu diturunkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faidah sami'u isma Muhammad, ketika mereka mendengar ucapan malaikat nama Muhammad, mereka malu. Umat-umat yang sedang disiksa, sedang digiring menjerit, mereka menjerit, dan mereka berkata, nahnu min ummati Muhammadin, kami adalah umat dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berkata kepada mereka orang yang berbuat dosa tersebut, amma kana lakum fil Qur'an zahirun, apakah kalian ketika di dunia itu membaca Al-Quran itu dapat mencegah dari perbuatan maksiat? Ternyata banyak orang yang baca Quran, hafiz Quran, tapi dia tidak bisa menjaga dirinya. Dia masih bisa berbuat maksiat, dan dia masih sempat untuk melaksanakan maksiat. Nah, ini dibuka oleh mereka. Faida waqafa bihim ala syafiri jahannam, ketika mereka berdiri di pinggir neraka jahanam. Ini umat sudah berdiri di pinggir neraka jahanam. Wa ila zabaniyah, dan didatangkan kepada malaikat zabaniyah.
Qalu, berkata mereka orang-orang yang berbuat dosa, ya Malik, a'din lana, malaikat Malik, izinkan kepada kami. Panabaki, itu sampai ngomong izinkan, itu orang-orang yang disiksa, orang yang berbuat dosa menangis. Panabki ala anfusina, kami menangisi diri kami sendiri. Faya'dan lahu, maka izinkan kepada mereka. Fayabuna duma, mereka menangis mengeluarkan air mata. Hatta lam yabqa, sehingga air mata tidak berhenti, tidak terputus. Fayabuna dah, bukan air mata yang keluar, bahkan air mata darah keluar. Ya Allah, itu sampai mengeluarkan air mata. Ini cerita Rasulullah SAW kepada Fatimah, sehingga Nabi tahu, karena Nabi mukasyaf bahwa umatnya akan begini-begini. Nabi tak nangis. Kata malaikat, ma ahsanu hadal buka, kebagusan apa nangis ini? Ma ahsan kebagusan apa nangis ini? Laukana fid dunya, seandainya nangis ini berada di dunia, ketika di dunia kita nangis seperti ini, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan air mata yang keluar, tapi darah yang keluar dari air mata kita. Laukana fid dunya, falau kana hadzal buka fid dunya min khashyatillah, nangis itu karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma matatkumun naro, maka ya al-yauma, maka api tidak akan membunuh, maka api neraka tidak akan sanggup menyentuh pada hari itu. Kalau kita sempat nangis sampai pada hari sempat nangisnya di hari ini, kejadian di hari kiamat nanti, bahwa kita pernah menangis sampai mengeluarkan air mata darah, maka api neraka tidak akan sanggup menyentuh orang tersebut. Itulah kisah Rasulullah SAW yang sangat pedih. Fayaqulu malikun bizzabaniyah, maka berkatalah malaikat kepada Zabaniyah, al-qawhum finnar, hentarkan mereka keluar. Mereka disuruh dilemparkan. Benci sekali malaikat, sehingga Nabi takut kepada umat mereka akan dilemparkan ke neraka. Faida alqu finnar wallahu a'lam. Demikianlah kajian mulia subuh. Insyaallah kita akan berlanjut. Takut sekali kita kalau menceritakan tentang kisah, tentang di mana Rasulullah SAW menceritakan bagaimana umatnya akan disiksa, akan masuk ke dalam api neraka. Nabi, adakah seorang pemimpin yang memperhatikan umatnya di dunia, jangankan di akhirat? Adakah misalkan di dunia seorang pemimpin besar memikirkan adakah umatnya yang, adakah rakyat yang tidak makan, adakah rakyatnya yang kelaparan? Adakah pemimpin seperti itu di dunia? Ini kan contoh buat kita agar pemimpin peduli kepada rakyat. Nabi peduli kepada umat, agar umatnya jangan masuk ke dalam neraka. Sampai Nabi menangis di rumahnya sampai 3 hari berturut-turut, dan sahabat pun khawatir tentang kejadian itu. Coba cari pemimpin di dunia yang mengkhawatirkan rakyatnya, bahkan mereka berpoya-poya dengan kesenangan dunia, hasil dari korupsi yang dia politisir, yang didapati hasil dari dunia, dia berpoya-poya dengan teman-temannya di dunia. Nanti dia akan merasakan balasan malaikat, balasan Allah ketika dia. Oleh silakan. Mereka bersenang-senang dengan hasil korupsi, mereka bersenang-senang dengan kemewahan dunia, tapi azab Allah tidak akan bisa dihindari oleh manusia. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan pelajaran buat kita agar kita menoleh kepada ke bawah, menoleh keluarga kita, menoleh kanan kiri kita. Kenapa? Kita pun sholat, ketika sholat mengucapkan salam menghadap ke kanan, kemudian menghadap ke kiri. Arti kata, dalam arti kita harus memperhatikan tetangga kita yang berada di sebelah kanan, tetangga yang berada di sebelah kiri. Kita harus peduli kepada orang-orang yang berada di sebelah kanan kiri kita.
Mudah-mudahan kita dijauhkan daripada siksa Allah Subhanahu wa taala yang amat pedih, yang Rasulullah sangat takutkan atas umat Nabi Muhammad SAW. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapatkan pelajaran dari hikmah pengajian ini. Dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dilindungi dari api neraka. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahumma shalli ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala sayyidina ashabi rasul ajmain. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbi wa Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa jami sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ya muyassir yassir wa ya mudabbir dabbir wa ya musahhir sahil alaina bil asir alaika yasir bi jaidasin nadir. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna. Ya Allah, ya Rabbi, ya Rabbal alamin, ya Rahman, ya Kudus. Ampunkanlah segala kesalahan kami, kehilapan kami, dosa-dosa kami, baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, baik zahir maupun batin, terasa maupun tidak terasa. Jauhkan kami dari sentuhan api neraka, ya Allah. Lindungi kami semua dari sentuhan api neraka yang amat sangat, yang dikhawatirkan kepada pemimpin kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jagalah orang tua kami, ya Allah. Ampunkan kesalahan kedua orang tua kami yang telah tiada, ya Allah. Ampunkan segala mereka, ya Allah. Tempatkan mereka di sisi-Mu yang layak, ya Allah. Ya Allah, panjangkan umur kami di dalam taat kepada-Mu, ya Allah. Jadilah kami orang yang senantiasa bertakarub, mendekatkan diri kepada-Mu, ya Allah. Panjangkan umur kami, ya Allah. Ya Allah, berilah kami rezeki yang halal serta berkah untuk beribadah, untuk dapat menafkahi istri dan anak-anak kita, ya Allah. Berilah kami ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk dapat kita amalkan buat pribadi dan istri serta keluarga kami dan orang-orang yang lain. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang dermawan, orang-orang yang kasih sayang, orang-orang yang memperhatikan umat, memperhatikan saudara-saudara kami, ya Allah. Tetangga-tetangga kami, ya Allah, mengkhawatirkan saudara-saudara kami yang tidak pernah menuntut ilmu, agar kami bisa mengajak mereka untuk menuntut ilmu, ya Allah. Ya Allah, istiqomahkan kami dalam menuntut ilmu, ya Allah. Istiqomahkan kami dalam menuntut ilmu, ya Allah. Berilah kami pemahaman dalam belajar, dalam menuntut ilmu, ya Allah, agar kami senantiasa nikmat beribadah kepada-Mu, ya Allah. Berilah kami, ya Allah, kelezatan beribadah kepada-Mu, ya Allah. Berilah kami kelezatan beribadah kepada-Mu, ya Allah. Banyak sekali dosa-dosa yang pernah kami lakukan di dunia ini. Ampunkan dosa-dosa kami yang telah kami lakukan, yang sengaja maupun yang tidak sengaja, ya Allah. Ya Rabbal alamin. Panjangkan umur kami, panjangkan umur guru-guru kami, ya Allah. Sehatkan badan mereka, sehatkan badan kami, sehatkan keluarga kami, sehatkan anak-anak kami, ya Allah. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang berakhlakul karimah, yang berbakti kepada kedua orang tua, berbakti kepada agama, nusa dan bangsa, ya Allah. Jadikan istri dan anak-anak kami anak-anak orang-orang yang soleh dan solehah, ya Allah. Rabbana ya Allah, atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih sama billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap lagi nih.